Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Yap akan berbagi aksi nyata pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan topik disiplin positif, membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, Bu Yap kasih tips nih untuk membuat aksi nyata, di mana aksi nyata pada PMM ini harusnya memuat STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi beserta hasilnya. Nah, sekarang mari kita bahas dulu tentang disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, apa tujuan dari kegiatan membuat keyakinan kelas ini? Kegiatan ini bertujuan untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di kelas, yaitunya melaksanakan curah pendapat tentang masukan, pendapat, dan harapan siswa terhadap suasana dan pembelajaran di kelas. Siswa menuliskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan tentang pembelajaran di kelas, serta suasana kelas yang mereka inginkan. Siswa menuliskan pendapat, ide, dan harapan-harapannya tersebut pada sticky note yang disediakan oleh guru. Dan siswa sangat antusias karena dapat terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Setelah dituliskannya pada sticky note yang telah disediakan, siswa lalu menempelkan sticky notes ini yang berisi ide, pendapat, dan saran dari siswa ke kertas plano yang telah disediakan oleh guru di depan kelas. Kegiatan selanjutnya, siswa dan guru membaca bersama sticky note yang ditempelkan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa. Dan sticky note-nya ini dibaca semuanya. Pada kegiatan ini, aktor yang terlibat adalah saya sendiri sebagai guru yang memfasilitasi siswa, serta siswa kelas 4 atau kelas yang saya ampu. Alasan melibatkan aktor ini adalah agar semua siswa terlibat aktif dalam menyusun keyakinan kelas. Mereka dapat mencurahkan harapan, ide, dan masukannya untuk mewujudkan suasana kelas yang mereka inginkan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memfasilitasi siswa dalam menyusun keyakinan kelas, menjelaskan langkah-langkah, menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan, serta membimbing dan memantau pelaksanaan kegiatan tersebut. Penguatan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua siswa. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas.
Berikut beberapa umpan balik dari siswa. Yang pertama, saya senang menulis pendapat saya di sticky note yang diberikan guru. Kedua, saya merasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat saya. Umpan balik dari siswa berikutnya, saya merasa senang melihat tulisan saya dipajang di depan kelas dan disusun menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, terdapat umpan balik dari rekan sejawat. Penyusunan keyakinan kelas dilakukan dengan langkah yang jelas dan sistematis serta melibatkan siswa dengan baik. Refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan, yang pertama, dengan melibatkan siswa dalam menyusun keyakinan kelas, maka siswa akan merasa lebih bertanggung jawab atas keyakinan yang telah disusun. Siswa merasa antusias dan bersemangat ketika diberi kepercayaan dalam mengemukakan idenya. Guru perlu menerapkan disiplin positif agar siswa memiliki motif intrinsik dalam menegakkan disiplin. Demikianlah aksi nyata pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dengan topik disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.